wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam, Bu Nur. Oke, selamat siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Indah? Alhamdulillah, baik Bu Nur. Alhamdulillah, nggih. Saya datang kembali ke sekolah panjenengan untuk melakukan kegiatan pendampingan individu yang ke-6, Bu. Jadi pendampingan individu yang ke-6 atau pendampingan individu terakhir ini merupakan sebuah refleksi perubahan diri dan mengalami dampak dalam pendidikan, nggih. Jadi dengan adanya pendampingan individu ke-6 tentunya ada beberapa fokus pendampingan yang ingin saya sampaikan ke panjenengan. Yang pertama nanti persiapan panen hasil belajar, kemudian yang kedua pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak, dan yang ketiga merefleksikan perubahan dalam pembelajaran yang sudah panjenengan terapkan selama 6 bulan ini, dan juga berdiskusi apa dampak dari guru nanti dan juga murid. Dan yang terakhir penilaian pemetaan aset serta tujuan program yang sudah panjenengan komunikasikan ke warga sekolah panjenengan. Siap, Bu Indah? Oke. Seperti biasanya, Bu Indah, pada bagian awal capaian pembelajaran apa yang panjenengan peroleh selama 1 bulan terakhir ini, Bu, baik dalam pembelajaran luring maupun daring, Bu Indah? Ya, jadi 1 bulan ini Bu Nur, saya sudah mempelajari modul 3.2 tentang pengelolaan sumber daya di sekolah. Jadi kita memetakan aset. Kemudian untuk yang modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak positif bagi guru. Oke, bagus sekali Bu Indah. Kemudian panjenengan sudah melakukan survei kuesioner dengan KS, rekan sejawat dan murid, ya? Oke, Bu, dari survei kuesioner tersebut menurut Bu Indah sendiri apa yang perlu panjenengan tingkatkan dalam kompetensi guru penggerak, Bu? Jadi berkaitan dengan pengelolaan emosi ya Bu. Jadi saya lihat berdasarkan hasil survei itu ternyata memang di pengelolaan apa ya, kayak marah gitu Bu. Jadi kan ada poinnya seperti itu yang menurut saya yang perlu dikembangkan. Oke, jadi untuk meningkatkan kompetensi tersebut Bu Indah, bagaimana rencana panjenengan untuk mengatasinya? Ya, memperdalam pembelajaran sosial emosional tentunya ya Bu. Oke. KSN-nya perlu dipertingkatkan, ya, Oke. Betul. Kemudian Bu Indah, siapa saja yang panjenengan libatkan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Ya, tentunya otomatis saya sendiri, murid, dan seluruh warga sekolah benar. Oke, bagus sekali Bu Indah. Kita akan memasuki ke sesi perubahan dalam pembelajaran. Panjenengan sudah mengikuti program guru penggerak ini selama 6 bulan, nggih. Kemudian dari Bu Indah sendiri, apa yang sudah panjenengan alami selama mengikuti program guru penggerak, mungkin dengan kompetensi ataupun perubahan dalam KBM, Bu? Monggo. Banyak ya Bu Nur yang berubah ya Bu. Dari manajerial itu juga berubah. Kemudian dari segi KBM ya Bu, kegiatan belajar mengajar tentunya juga ada perubahan, karena di dalam pendidikan guru penggerak ini kita juga belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan tidak hanya itu, kita juga belajar tentang sosial emosional ya. Jadi itu juga bisa diterapkan. Sebenarnya sudah diterapkan, hanya saja kita tidak tahu bahwa itu betul. Oh, itu ternyata termasuk sosial emosional yang akibatnya atau dampaknya itu positif bagi murid. Kemudian tentang budaya positif itu juga baik sekali, dan insya Allah diterapkan Bu setelah mendapatkan ilmu dari guru penggerak ini. Oke, bagus sekali Bu Indah. Kemudian Bu, dari panjenengan sendiri itu nggih, kemudian apakah dalam panjenengan mengikuti program guru penggerak ini, apakah murid-murid panjenengan juga mengalami perubahan yang signifikan, Bu? Ya, mengalami perubahan signifikan, betul. Jadi ketika saya berefleksi dengan anak-anak itu sekarang sudah mulai nyaman belajarnya. Jadi lebih selalu memberi refleksi, pembelajaran hari ini menyenangkan, seperti itu. Oke, jadi dengan adanya panjenengan mengikuti program guru penggerak juga berdampak pada diri panjenengan dan juga tentunya murid, ya. Oke, bagus sekali Bu Indah. Dalam perjalanan 6 bulan ini dalam program guru penggerak yang cukup memuaskan menurut Bu Indah? Mungkin dengan materi atau kolaborasi dengan rekan CGP? Ya, kolaborasi dengan rekan CGP itu juga memuaskan Bu. Jadi kita juga, meskipun rekan CGP saya itu berbeda dari beberapa kecamatan ya Bu, ternyata kita berhasil berkolaborasi dengan baik.
berbagi ilmu, berbagi program, berbagi budaya positif antar sekolah, itu yang banyak yang saya dapatkan dari sekolah lainnya. Oke, praktek baik ya. Iya, Jadi, betul. Oke. Ya Bu Indah, kita akan memasuki ke sesi pemetaan aset. Kemarin panjenengan sudah melakukan diskusi nggih dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat dan juga murid, terutama juga dengan komite ataupun paguyuban nggih. Itu Bu, bagaimana proses panjenengan dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Bu Indah? Iya, cara saya menemukan itu dengan cara berdiskusi ya, benar. Jadi saya membuat undangan, mengumpulkan dari murid, rekan sejawat, kemudian dari pihaknya komite dan kepala sekolah. Jadi melalui diskusi, benar. Oke, kemudian dari panjenengan sudah bisa mengidentifikasi, tentunya ada tantangan dan kendala nggih Bu. Nggih. Itu apa saja Bu kalau Yang boleh tahu? pertama kendalanya menentukan waktu, kemudian menghubungi terlebih dahulu, karena tidak hanya rekan sejawat ya Bu, yang ternyata mengumpulkannya itu susah. Ketika kita berhubungan dengan di luar sekolah, misalnya kayak komite kan juga ada pekerjaan lain, nah itu yang susah dari situ Bu, waktunya. Oke, baik sekali Bu Indah. Kemudian perasaan Bu Indah bagaimana Bu saat berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Bu? Senang Bu Nur, ternyata aset atau kekuatan di sekolah saya itu baik. Hanya saja kita tidak menyadari bahwa itu bisa menjadi kekuatan dari sekolah kita. Oke, kemudian Bu, apa pertimbangan panjenengan dalam menentukan sumber daya sekolah Bu? Pertimbangannya itu tadi melalui hasil diskusi Bu. Ya, jadi hasil diskusi nanti akan diimplementasikan untuk sebuah program ya, Iya, dan betul. juga memanfaatkan salah satu aset yang ada di sekolah panjenengan. Iya, Oke betul. Bu Indah, nanti saya izin untuk mewawancarai salah satu aktor yang sudah terlibat dalam diskusi pemetaan aset di sekolah panjenengan gitu Nggih, ya. nggih. Nanti akan berdiskusi boleh juga dengan Bapak KS maupun rekan sejawat ataupun murid gitu. Boleh Bu, monggo. Nggih. Bu Lilis, siang Bu. Nggih, mohon izin Bu, nggih saya akan mewawancarai panjenengan untuk mengecek kesepahaman akan tujuan pemetaan aset yang sudah didiskusikan oleh Bu Indah kemarin nggih dengan panjenengan dan juga Bapak Kepala Sekolah maupun murid Ibu. Oke Bu Lilis, pertanyaan yang pertama, bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Bu? Itu dilakukan melalui diskusi Bu. Melalui diskusi nggih, kemarin sudah dilaksanakan sama Bu Indah. Kemudian dari hasil diskusi tentunya ada kendala maupun tantangan saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah gitu nggih. Kalau boleh tahu panjenengan ceritakan mungkin. Tantangannya itu Bu, untuk mencari waktu yang tepat untuk bisa berkumpul bersama, itu yang menjadi tantangan kami. Oke, kemudian perasaan Bu Lili sendiri saat berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah bagaimana Bu? Setelah berhasil mengidentifikasi, perasaan saya merasa senang. Tentunya nggih senang karena di sekolah juga mempunyai aset yang banyak gitu nggih. Kemudian Bu Lilis, pertimbangan dalam menentukan sumber daya sekolah panjenengan? Itu akan diimplementasikan dalam sebuah kegiatan kegiatan di ya. sekolah Bu. Oke, bagus sekali. Kemudian selain sumber daya maupun aset yang ada di sekolah, apakah ada proses yang sudah berlangsung Bu untuk dijadikan sumber daya sekolah? Ada Bu, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Oke, terima kasih Bu Lilis atas waktunya nggih. Monggo Sama-sama. mungkin Bu Lilis ada kegiatan lain. Sama-sama Bu. Oke. Pun Oh, wajahnya ngene tak mengerti, Bu. mengerti. Ditekan dhewe. Buan saya. Bu Indah, terima kasih tadi sudah sempat berwawancara dengan Bu Lilis nggih. Iya, betul. Oke, aktor dari salah satu aktor diskusi pemetaan aset di sekolah panjenengan. Oke Bu, kita akan melanjutkan kembali ke sesi persiapan panen hasil belajar yang mana akan kita laksanakan pada bulan depan, sudah tidak terasa. Jadi Bu, untuk Loka Karya 7 itu panjenengan apakah punya ide ataupun reng-rengan persiapan panen hasil belajar pada Loka 7 nanti Bu? Alhamdulillah senang sekali Bu Nur, waktu bilang panen berarti sudah mendekati akhir ya Bu Nur. Sudah usai. Iya betul. Dari hasil kolaborasi teman-teman kemarin kita sudah menemukan ide Bu atau tema, yaitu Cikra. Cikra. Iya Oke. betul. Jadi ada kepanjangannya. Cermat, inovatif, Oke. kreatif, Mm-mm. kolaboratif. Ya. Ya itulah Bu. Iya. Ada. Ada masih panjang Iya, ya. betul. Iya.
Boleh juga Bu, itu tema yang sangat unik dan menarik guys. Iya. Dan juga punya akronim tersendiri Iya, nantinya. betul Bu. Oke Bu Indah, dari Bu Indah sendiri nanti akan memamerkan tangan hasil belajar seperti apa? Oh iya, kalau dari saya sendiri atau dari kelompok Dari Bu Nur? panjenengan Dari saya sendiri. sendiri, ya. Kalau dari saya sendiri nanti itu benar apa tugas-tugasnya saya yang dari belajar kemarin itu mau dicetak menjadi buku, kemudian menjadi kalender. Itu Bu. Kemudian ada yang jadi apa dibentuk poster dan artikel Bu, yang untuk yang hasil nyata. Oke, jadi semua kegiatan yang ada di PGP itu tadi didokumentasikan dalam bentuk hasil belajar nantinya Bu. Oke. Oke Bu Indah, terima kasih atas waktunya dan panjenengan sudah berbagi praktek baik walaupun dalam pembelajaran daring maupun luring nggih. Dan juga jangan lupa Bu Indah harus terus memetakan sumber daya yang ada di sekolah ataupun aset yang ada di sekolah, karena salah satu aset itu sangat mendukung, salah satu faktor pendukung untuk program sekolah kita Bu Indah nggih. Dan juga mohon maaf mulai dari pendampingan individu yang pertama sampai individu yang terakhir yaitu individu ke-6 mungkin ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan, saya minta maaf Bu Indah nggih. Sama-sama Bu Nur, saya juga. Nggih, sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.